Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di mata pelajaran aplikasi pengolah angka atau spreadsheet untuk kelas 10 akuntansi keuangan dan lembaga. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar untuk kompetensi dasar 3.6 dan 4.6, yaitu mengenai mengentry data dan mengolah data berdasarkan rumus finansial. Nah, tujuan pembelajaran di kompetensi dasar ini adalah melalui penerapan discovery learning secara mandiri, peserta didik dapat mengimplementasikan entry data berdasarkan rumus finansial serta mampu mengerjakan atau mengolah data berdasarkan rumus finansial. Nah, di rumus finansial ini sebenarnya itu ada dua, ya. Yang pertama untuk menghitung nilai investasi dan pembayaran angsuran, dan yang kedua adalah untuk menghitung nilai penyusutan dari suatu aktiva tetap, seperti itu. Nah, untuk pembelajaran pada kali ini kita hanya akan membahas rumus finansial yang digunakan untuk menghitung atau mencari nilai investasi dan pembayaran angsuran, gitu. Nah, sebelumnya nih kita harus mengetahui dulu apa sih rumus finansial gitu. Nah, jadi rumus finansial itu pengertiannya adalah rumus yang digunakan untuk mengolah berbagai kasus yang berhubungan dengan keuangan, seperti itu. Karena kan judulnya finansial, ya. Finansial itu adalah keuangan, seperti itu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa memang ada dua, yaitu untuk mencari nilai investasi, bunga, dan pembayaran angsuran, dan yang kedua adalah untuk menghitung nilai penyusutan aktiva tetap, gitu. Nah, untuk yang kali ini nih kita akan belajar mengenai 3 rumus. Yang pertama adalah present value, lalu ada future value, dan terakhir ada PMT. Ya, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah PV atau present value. Nah, di mana present value ini merupakan fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai investasi pada saat ini. Ya, jadi artinya misalnya kita ingin mendapatkan keuntungan di 10 tahun kemudian itu sekian gitu. Nah, maka nanti kita bisa menghitung berapa sih nilai investasi yang harus kita keluarkan pada saat ini gitu. Nah, kita bisa menggunakan present value gitu. Nah, nanti kita masukkan rumusnya, itu adalah sama dengan, lalu PV, lalu ada rate, NPER, PMT, FV, dan tipe. Nah, di mana rate ini adalah besarnya persentase bunga setiap periode, atau tingkat bunganya itu berapa persen sih setiap tahunnya. Nah, lalu ada NPER. NPER ini adalah jumlah periode pengembalian dalam tahun gitu dah. Misalkan nanti kita ingin mencari pendapatan di 10 tahun kemudian gitu. Nah, maka jumlah periodenya itu adalah 10. Nah, lalu ada PMT. PMT ini adalah nilai angsuran per periode. Ya. Nah, lalu ada FV. FV ini adalah besarnya nilai pada akhir jangka waktu pinjaman, seperti itu. Jadi tingkat pengembalian di masa depan itu berapa gitu. Nah, lalu ada tipe. Tipe ini itu hanya diisi oleh angka 0 dan angka 1. Nah, jika angka 0 atau bisa juga tidak usah dimasukkan, itu artinya adalah pembayaran dilakukan pada akhir periode. Nah, sedangkan angka 1 itu artinya pembayaran dilakukan pada awal periode. Nah, seperti itu ya. Nah, kita masuk ke contoh. Nah, di sini ada target laba setiap tahun. Jadi, target laba tiap tahunnya itu adalah 50 juta. Nah, banyaknya periode atau jumlah periodenya itu adalah 5 tahun ya, karena tadi NPER itu adalah jumlah periode pengembalian dalam tahun. Seperti itu. Nah, lalu ada bunga. Nah, bunganya ini adalah 10%. Nah, maka nanti kita akan mencari nilai investasi maksimumnya. Seperti itu. Nah, di sini tadi kita masukkan rumus PV ya. Jadi kita masukkan rumus PV. Lalu di sini dalam kurung
itu ada rate, di mana rate itu tadi adalah tingkat bunganya. Nah, maka kita klik sel bunga. Nah, lalu titik 2, enter. Enter ini adalah jumlah periode, ya. Lalu kita pilih sel banyaknya periode. Nah, lalu di sini ada PMT sama FV ya, di mana karena ini yang diketahui adalah target laba setiap tahun, atau tiap tahun itu berarti kan ibaratnya adalah nilai angsuran per periode, maka di sini yang target laba tiap tahun ini adalah PMT-nya gitu. Nah, maka kita masukkan gitu. Nah, untuk future value atau FV-nya itu kosong ya, karena tidak diketahui, dan juga tipenya karena ini tidak diketahui, maka kita tidak perlu masukkan gitu. Nah, lalu kita tutup kurung, setelah itu kita enter gitu. Nah, maka di sini nilai investasi maksimumnya adalah 189.539.338 rupiah, seperti itu ya. Nah, nilai investasi maksimumnya adalah berarti untuk investasi dalam jangka waktu 5 tahun ya, lalu untuk setiap tahunnya kita akan memperoleh keuntungan 50 juta. Nah, maka kita harus berinvestasi di saat ini itu sebesar 189.539.338 rupiah gitu. Nah, lalu kita bisa masukkan perhitungannya. Nah, di sini yang pertama adalah kita masukkan nilai investasinya itu adalah yang ini ya. Nah, tapi karena di sini min, maka kita harus mengabsolutkan. Nah, cara masukkan rumusnya adalah ABS atau absolut. Lalu kita pilih sel yang nilai investasi maksimumnya, seperti itu. Nah, ini tujuannya agar hasilnya itu adalah positif, seperti itu. Jadi kita absolutkan. Lalu kita enter. Maka di sini akan sama ya. Nah, lalu untuk bunganya ini didapat dari nilai investasi dikalikan dengan tingkat bunganya, ini 10% gitu. Nah, maka nanti rumus ke bawahnya itu sama gitu ya. Jadi nanti rumusnya itu kan nilai investasi dikalikan dengan bunganya. Nah, supaya biasanya kan kalau kita drag ke bawah itu malah nantinya dia menghitungnya itu sel yang di bawahnya kan. Nah, maka ini perlu kita kunci agar tidak bergeser selnya gitu. Jadi kita masukkan tanda absolut atau yang dolar ini ya, F di angka 4 ya. Nah, lalu setelah itu kita enter. Nah, tadi masukkan tanda absolutnya itu adalah di awal kolom dan di awal baris, seperti itu. Lalu kita enter. Nah, ini bunganya ini bisa kita drag saja ke bawah. Biarkan hasilnya masih 0. Nah, lalu untuk laba. Nah, labanya ini adalah kita masukkan target laba setiap tahun gitu. Nah, nanti kita masukkan sama dengan, nah karena nanti ke bawahnya sama, maka kita pakai tanda absolut lagi di awal kolom dan di awal baris. Setelah itu kita enter, lalu kita drag ke bawah. Nah, yang terakhir adalah nilai akhir. Nah, nilai akhir ini didapat dari, kita masukkan sama dengan, nilai akhir ini didapat dari nilai investasi dikurang dengan laba, ya, lalu ditambahkan dengan bunga, gitu. Nah, jadi nilai investasi sama laba ini dikurang karena itu yang menjadi nilai investasi kita di tahun berikutnya, gitu ya. Itu memang nilai investasi kita nanti segitu. Nah, lalu nanti kita tambahkan dengan bunga karena bunga itu kan hasil yang kita dapatkan, seperti itu ya. Nah, lalu kita enter. Nah, jadi nilai akhir untuk periode pertama adalah 158.493.272 rupiah.
Nah, selanjutnya untuk periode kedua, nah itu kita masukkan yang nilai akhir di periode pertama gitu. Nah, setelah itu kita enter. Nah, jadi untuk periode kedua, nilai investasi di periode kedua itu kita menggunakan nilai akhir di periode pertama gitu. Begitu juga seterusnya untuk periode ketiga nanti kita masukkan yang nilai akhir di periode kedua. Nah, karena ini udah otomatis keisi, nah lalu kita bisa drag saja nih. Seperti itu. Nah, maka secara otomatis hasilnya akan muncul ya, memenuhi tabelnya seperti itu. Nah, jumlah periode ini kan tadi kan 5 tahun ya. Nah, jadi kita buat dalam waktu 5 tahun seperti itu. Nah, ini nilai akhir pada periode terakhir atau pada periode kelima. Nah, ini harus 0 seperti itu. Gitu ya. Jadi kolomnya ini ada nilai investasi yang awalnya itu kita dapat dari nilai investasi maksimum, lalu ada bunga, lalu ada laba. Nah, laba setiap tahun ini sama. Nah, lalu nilai akhir itu nilai investasi dikurang laba ditambah dengan bunga seperti itu. Oke, sudah paham ya? Kita lanjut ke rumus yang kedua yaitu future value atau FV, di mana FV ini adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai investasi pada masa mendatang. Nah, kalau future value ini, jadi misalkan nih kita berinvestasi di sekarang ini adalah sekian gitu. Nah, maka nanti pada akhir periodenya itu kita akan mendapatkan keuntungan berapa sih? Gitu. Nah, maka ini menggunakan future value. Nah, nanti memasukkan rumusnya adalah sama dengan FV, lalu ada rate, NPER, PMT, PV, dan tipe. Rate sama ya, rate itu tingkat bunga, NPER itu jumlah periode, PMT itu adalah nilai angsuran per periode, PV ini adalah present value atau nilai yang diinvestasikan pada saat ini. Nah, lalu ada lagi tipe. Tipe ini juga sama. Kalau misalkan 0 itu artinya pembayaran di akhir dan 1 itu adalah pembayaran di awal. Oke, kita masuk ke contoh. Nah, di sini ada bunga per tahun itu 15%, lalu ada jumlah periode 10 tahun dan nilai investasinya itu 30 juta. Nah, maka kita memasukkan total investasinya yaitu nilainya nanti ditambah dengan bunga. Seperti itu. Nah, lalu maka kita masukkan di sini adalah rumus FV. Ya, lalu buka kurung, di sini ada rate di mana tingkat bunganya itu ada 15%, lalu NPER, jumlah periodenya 10 tahun, dan lalu ada PMT. PMT ini adalah nilai angsurannya ya, karena tidak ada. Nah, di sini jadi yang ada itu adalah present value-nya atau nilai benar yang jadi yang 30 juta itu adalah nilai PMT-nya ya, karena setiap tahun dia akan berinvestasi 30 juta gitu. Jadi nilai angsuran per periode atau per tahun ini adalah 30 juta. Nah, maka kita masukkan PMT 30 juta. Nah, untuk PV dan tipe ini tidak perlu kita isi, maka langsung saja kita tutup kurung dan kita enter. Nah, maka di sini hasilnya adalah Rp609.111.547. Nah, untuk mencari nilai pertama, ya karena kan dia setiap tahun akan berinvestasi 30 juta. Nah, jadi kita masukkan sama dengan ini 30 juta ya. Nah, lalu bunganya itu adalah nilai investasinya dikalikan dengan tingkat bunganya. Nah, rumusnya sama untuk yang selanjutnya, jadi kita absolutkan seperti itu. Nah, jadi ini nilai dikalikan dengan bunganya. Nah, lalu untuk yang total ini kita sama dengan nilai ditambah dengan bunga. Seperti itu. Oke.
Nah, lalu untuk periode kedua, jadi caranya untuk yang periode kedua itu adalah nilai investasi setiap tahunnya kan 30 juta ya, ditambahkan dengan total pada periode pertama, seperti itu. Jadi sebenarnya setiap tahun itu dia investasinya itu 30 juta gitu, cuman karena tidak diambil jadi nilai investasinya akan bertambah terus kan. Nah, jadi misalkan di periode pertama kan 30 juta. Nah, lalu dapat bunga 4.500.000. Jadi kan totalnya 34.500.000. Nah, nanti untuk periode kedua, maka total yang ini nanti ditambah dengan investasi dia di periode kedua gitu, 30 juta. Maka di sini rumusnya adalah 30 juta ditambahkan dengan 34.500.000. Nah, yang 30 juta ini harus kita kunci dengan tanda absolut ya, karena memang setiap periodenya nanti memang seperti itu gitu. Nah, lalu kita enter. Nah, lalu untuk bunganya di sini sama ya. Untuk bunganya bisa kita drag saja karena tadi sudah kita absolutkan. Nah, lalu untuk totalnya juga. Nah, ini untuk nilai investasinya kita drag saja. Seperti itu. Oke. Nah, untuk periode terakhir, untuk bunga dan totalnya itu kita kosongkan. Gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk yang nilai investasinya ini adalah jumlah investasi setiap tahun ditambahkan dengan total pada periode sebelumnya, seperti itu. Nah, kalau bunga caranya sama, nilai investasi dikalikan dengan bunganya, seperti itu. Nah, jadi ini di akhir periode ini, di 10 tahun kemudian, jumlahnya harus senilai ini, harus sama, seperti itu. 609.111.547 rupiah. Nah, ini harus sama ya. Kuncinya itu, jadi di akhir periode itu harus sama. Nih, tanda ini. Nah, kalau misalkan yang tadi present value, nah itu nilai di akhir periodenya itu harus 0. Seperti itu. Nah, kita masuk ke rumus ketiga yaitu PMT. PMT ini adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung besaran angsuran tetap yang harus dibayar per periode dengan tingkat suku bunga menurun. Nah, jadi ini tuh sama aja kayak kita kredit. Nah, setiap bulannya itu kita harus bayar berapa sih? Kita harus ngangsur berapa sih gitu kan. Nah, kalau di sini jadi ini adalah angsuran tetapnya itu per tahun gitu. Nah, maka nanti kita masukkan rumus PMT, lalu ada rate, NPR, PV, FV dan tipe, sama ya seperti yang sebelumnya. Nah, kita masuk ke contoh. Jadi di sini ada nilai kreditnya itu adalah 45 juta. Jadi hutangnya itu 45 juta. Nah, lalu bunga per tahun itu 15%. Nah, lalu ada waktu atau periodenya itu adalah 10 tahun. Jadi dia hutang 45 juta dicicil selama 10 tahun. Nah, maka untuk mencari angsuran per tahunnya adalah kita masukkan rumus PMT. Kita masukkan rumus PMT, lalu rate-nya itu adalah tingkat bunga 15%, lalu NPR-nya adalah jumlah periode 10. Nah, lalu kita masukkan present value-nya atau nilai kreditnya yang sekarang ya, itu ada 45 juta, seperti itu. Nah, 45 juta. Nah, lalu untuk FT dan tipenya tidak usah dimasukkan, lalu kita enter. Nah, maka di sini hasilnya angsuran per tahunnya itu adalah 8.966.343 rupiah. Nah, kita masukkan saldo awalnya dulu nih. Ya, ini kita hapus.
Nah, jadi kita masukkan saldo awalnya. Nah, saldo awalnya ini adalah kita masukkan yang nilai kreditnya. Nah, di sini nilai kreditnya adalah 45 juta. Nah, lalu angsuran per tahunnya ini sudah diketahui. Maka kita masukkan rumus absolut ya, supaya hasilnya tidak min. Seperti itu. Nah, ini bisa kita drag ke bawah. Oke. Nah, lalu biarkan memang hasilnya seperti itu dulu. Nah, lalu untuk bunga per tahunnya itu adalah kita masukkan ini saldo awalnya atau nilai kredit di periode pertama. Nah, lalu dikalikan dengan bunganya 15%. Nah, bunganya sama, kita kunci dengan tanda absolut. Ya, setelah itu kita boleh drag ke bawah. Nah, lalu cicilan pinjaman ini adalah cicilan pokok pinjaman. Jadi, caranya adalah angsuran per tahun dikurangi dengan bunga per tahun. Nah, oke, setelah itu saldo akhir. Nah, saldo akhir ini didapat dari saldo awal dikurang dengan cicilan pokok pinjaman. Seperti itu. Nah, untuk tahun kedua sama dengan yang present value. Jadi di tahun kedua ini kita menggunakan saldo akhir di periode pertama. Nah, maka kita masukkan seperti ini. Gitu. Nah, nanti hasilnya akan otomatis ya. Lalu kita tinggal drag ke bawah. Sepertinya ada yang salah nih di angsurannya. Jadi di angsuran itu kita kayak biasa di absolutin juga deh. Nah, oke. Itu ya, jadi karena rumus ke bawahnya sama, maka kita harus menggunakan tanda absolut. Seperti itu. Nah, jadi sudah jelas ya. Tadi bahwa saldo awal yang pertama itu kita masukkan nilai kreditnya, lalu angsuran per tahun yang tadi kita cari dengan PNT, lalu bunga per tahunnya kita cari dengan saldo awalnya dikalikan dengan tingkat bunganya. Nah, lalu cicilan pokok pinjaman ini didapat dari angsuran per tahun dikurang dengan bunga per tahun. Nah, saldo akhir adalah saldo awal dikurangi dengan cicilan pokok pinjaman. Seperti itu. Nah, untuk yang periode kedua, saldo awalnya itu didapat dari saldo akhir pada periode pertama atau periode sebelumnya. Seperti itu. Nah, untuk jumlah angsuran per tahunnya ini akan sama. Nah, bunga per tahunnya itu kan saldo awal dikalikan dengan bunga. Nah, seperti itu. Nah, kuncinya adalah di sini, di cicilan pokok pinjaman. Nah, jadi total dari cicilan pokok pinjaman ini ya, jadi kan pakai rumus sum, kita drag dari tahun pertama sampai terakhir, lalu kita enter, nah maka di sini hasilnya 45 juta. Nah, 45 juta ini kan merupakan saldo nilai kreditnya ya. Nah, jadi ini harus sama. Seperti itu. Oke, kuncinya seperti itu. Kuncinya sudah Ibu kasih tahu ya. Nah, itu tadi adalah pembelajaran mengenai rumus finansial pada Microsoft Excel ya, atau pada spreadsheet gitu. Nah, sekian materi pada pembelajaran hari ini. Jika ada yang belum dimengerti, boleh tanya melalui WhatsApp ya, personal chat. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.